Pada tanggal 23 April 2006, seorang anak laki-laki pergi ke rumah tetangganya untuk mencari temannya. Tapi pada saat mengetuk pintu rumahnya, gak ada jawaban dari dalam. Karena hal inilah, si anak ini, sebut aja si Joni, mengintip melalui jendela ruang bawah tanah. Namun, alangkah terkejutnya Joni ketika melihat genangan cairan merah dan kedua tubuh orang tua temannya. Si Joni sontak kaget melihat hal ini dan langsung pulang untuk kasih tahu ibunya. Ibu Joni tanpa berpikir lama-lama, dia langsung menelpon kepolisian. Saat kepolisian tiba, mereka kemudian mendobrak masuk melalui jendela yang sama dengan jendela yang digunakan Joni untuk melihat ke dalam. Dan setelah berhasil masuk, pihak kepolisian melihat sepasang suami istri yang bernama Debra Rickerson dan Jane Mark Rickerson sudah dalam keadaan terkapar berlumuran cairan merah. Namun pada saat kepolisian tiba di lokasi itu, keduanya sudah gak bernyawa. Karena Mark dan Debra ini mempunyai dua anak, yaitu Jasmine dan Jacob Rickerson, kepolisian coba berpencar ke seluruh ruangan untuk mencari keduanya. Namun pada saat tiba di lantai atas, kepolisian menemukan Jacob sudah berbaring gak bernyawa dalam keadaan tenggorokan disayat dan membuat kepalanya hampir terpisah dari badan. Tapi pada saat itu, kepolisian gak menemukan Jasmine. Mereka kemudian menduga bahwasanya Jasmine ada kemungkinan besarnya dieksekusi di tempat lain atau bahkan diculik oleh sang pelaku. Dan apa sebenarnya motif dari si pelaku sampai melakukan pembunuhan yang super keji ini, dan di mana Jasmine berada, dan bagaimana kepolisian mengungkap pembunuhnya. Oke, sebelum lanjut gue ucapin selamat datang di Bilik Waktu. Waktu adalah teka-teki dan kita adalah pemecahnya. So daripada penasaran, langsung aja mari kita kupas tuntas. Pasangan suami istri Debra dan Mark Rickerson sebelumnya adalah keluarga mantan pecandu narkoba yang dipertemukan. Nah, setelah menjalin kedekatan selama kurang lebih 1 tahun, keduanya menikah 1 tahun setelahnya. Keluarga ini kemudian tinggal di Ontario, Kanada. Nah, dari pernikahannya ini, keduanya dikaruniai 2 anak. Anak pertamanya yang bernama Jasmine Rickerson lahir pada 21 Oktober 1993. Dan anak keduanya yang bernama Taylor Jacob Rickerson lahir 5 tahun kemudian. Tapi diketahui sebelum Jacob lahir, keduanya ini telah pindah ke Okotoks, yaitu kota pertanian kecil di luar Calgary, Alberta. Walaupun di awal diketahui Mark dan Debra ini adalah seorang pecandu narkoba, tapi keduanya sudah sadar ketika menikah dan dikaruniai anak. Dan nampaknya keluarga ini menjadi keluarga yang cukup bahagia, Pak. Namun dari sini perekonomian mereka di awalnya juga sedikit mendapat gonjang-ganjing ketidakstabilan. Mark harus bekerja dan menghidupi keluarganya dan sekaligus membayar beberapa tagihan. Tapi walaupun begitu, pada akhirnya keluarga ini mampu membeli rumah dan pindah ke Medicine Hat. Hal ini gak luput dari bantuan teman-temannya yang merekomendasikan Mark naik jabatan di tempat kerjanya pada tahun 2005. Dan di tahun itu juga internet sudah masuk. Nah, dari sini Pak, Jasmine ini mulai mengenalnya dan menggunakan internet secara rutin. Jasmine digambarkan sebagai seorang siswi yang cerdas dan rajin belajar. Dia juga selalu mendapatkan nilai A yang berhasil masuk dalam daftar siswi berprestasi di sekolah Katoliknya. Selain itu juga, Jasmine ini aktif terlibat dalam program seni rupa serta menjadi gadis muda yang supel dan mudah bergaul yang memiliki banyak teman. Memiliki kehidupan sosial yang aktif dan memiliki minat yang khas pada remaja. Tapi dengan meningkatnya penggunaan media sosial dan ketertarikan pada subkultur goth. Nah, gini, apa sih subkultur goth? Nah, jadi subkultur goth atau kelompok goth adalah kelompok orang yang berpusat pada musik rock gotik, sastra gotik, dan film horor. Kelompok ini berasal dari Inggris Raya pada awal tahun 1980-an. Nah, orang-orang yang masuk dalam kelompok ini itu rata-rata mempunyai ciri-ciri berpakaian gelap. Biasanya hitam pekat, riasan wajah yang gelap, dan seperti mata kayak dramatis, smoky, menggunakan tato dan tindik. Dari sini mungkin kalian ya udah tahu nih gambarannya kayak gimana. Karena pengguna sosial media inilah, Jasmine mulai berteman dengan orang-orang yang usianya lebih tua darinya. Dan pada saat orang tuanya tahu, mereka juga mulai khawatir akan perkembangan pola pikir dari Jasmine. Di musim panas tahun 2006, Jasmine dan teman-temannya itu mulai sering mengunjungi Medicine Hat Mall, di mana mereka bertemu dengan sekelompok anak goth
yang mungkin usianya lebih tua Pak, dan lebih menjiwai kelompok ini. Jasmine nampaknya begitu tertarik. Karena pergaulan inilah Jasmine kemudian meniru mereka mulai dari pakaian dan cara berdandannya. Bahkan secara perlahan sifat Jasmine itu berubah. Di sekolahnya Jasmine ini seringkali melanggar tata tertib. Dia bahkan sering mengenakan pakaian got yang seharusnya nggak dia gunakan di sekolah. Dan bahkan Jasmine juga sering berdebat dengan orang tuanya karena dia juga sering melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh orang tuanya. Di akun sosial media Jasmine, dia juga memalsukan usianya seolah-olah lebih tua dari usia yang sebenarnya. Disinilah Jasmine juga mengunggah foto-foto nggak senonoh dan mengaku biseksual serta minum alkohol. Nah, di dalam profilnya juga Jasmine ini mencantumkan bahwasanya dia memiliki minat yang mengganggu seperti pembunuh berantai, skarifikasi, dan hal-hal yang gak senonoh lainnya. Bahkan di dalam profilnya dia juga mencantumkan pembunuh berantai yang berasal dari Amerika Serikat, yaitu Jeffrey Dahmer, dan musisi industrial Amerika Serikat Marilyn Manson yang dianggap Jasmine sebagai pahlawannya. Pada bulan Januari 2006, Jasmine diperkenalkan oleh temannya kepada Jeremy Stinky yang berusia 23 tahun. Nah, walaupun masih di bawah pengawasan kedua orang tuanya yang begitu ketat, tapi nampaknya Pak, dari pertemuan awal itulah Jasmine dan Jeremy semakin dekat. Keduanya nampaknya sama-sama mempunyai kecocokan. Mereka sering menghadiri konser-konser lokal di mall yang ada di dekat sana, dan mereka juga sering berkomunikasi melalui media sosial. Yang pada akhirnya hubungan mereka pun berlanjut semakin dekat dan keduanya kemudian berpacaran. Namun sebaliknya, hubungan Jasmine dan kedua orang tuanya semakin renggang karena kedua orang tuanya sedang berjuang untuk mempertahankan kendali atas putri mereka. Karena pada waktu itu Jasmine ini mulai melakukan pemberontakan dan susah untuk diatur. Jasmine bahkan sering menyelinap keluar rumah untuk bertemu dengan Jeremy secara diam-diam, pergi ke konser tanpa izin kedua orang tuanya. Dan bahkan Jasmine pernah mengatakan bahwasanya dia ingin keluar dari rumah orang tuanya dan masuk di panti asuhan karena dia udah gak tahan dengan aturan-aturan yang diterapkan oleh kedua orang tuanya dan dia ingin bebas dari itu semua. Bukan cuma dengan orang tuanya, Jasmine juga mulai membenci adik laki-lakinya yaitu Jacob. Pernah nih suatu ketika Jasmine ini mencekik Jacob karena suatu hal. Dan pada saat itu Jacob juga pernah bercerita kepada teman-temannya bahwasanya dia juga takut dengan kakak perempuannya Pak. Nah, puncak permasalahannya yang terjadi pada saat itu adalah Jasmine ini diperintahkan orang tuanya untuk menjaga Jacob di rumah. Tapi pada waktu itu Jasmine menyelinap keluar untuk pergi ke sebuah konser punk rock dan meninggalkan Jacob yang ketakutan di rumah sendirian. Setelah ini dia juga ketahuan menyelinap keluar dan kemudian ketahuan bermesraan dengan Jeremy di gang belakang rumahnya. Karena hal inilah kedua orang tua Jasmine kemudian memarahinya dan menghukumnya. Dan hal inilah yang menjadi titik puncak di mana di sini Jasmine mulai berfantasi tentang terbebasnya dari orang tuanya untuk selama-lamanya. Dan nampaknya Pak, dari semua perubahan sifat Jasmine ada pengaruh besar dari Jeremy yang ada kemungkinan dia mengendalikan Jasmine pada waktu itu. Karena di sini usia Jeremy lebih tua dari Jasmine. Jadi pria ini yang memiliki nama lengkap Jeremy Alan Stinky adalah anak dari Jacqueline and May yang dilahirkan pada 15 Januari 1983 di Medicine Hat, Alberta. Dari kecil Jeremy ini bisa dibilang kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Malah di sini Jeremy itu sering mendapatkan kekerasan fisik baik dari orang tua kandungnya maupun ayah tirinya. Nah, jadi pada waktu itu kedua orang tua Jeremy ini sudah berpisah dan Jeremy pada waktu itu tinggal dengan ibunya. Bahkan pada saat itu Jeremy nggak pernah melupakan suatu permasalahan di mana dia dimasukkan ke dalam lemari es oleh ayah tirinya. Akibat kekerasan yang Jeremy terima dari keluarganya, Jeremy menjadi antisosial dan bahkan saat berada di sekolah dia cenderung menjadi seorang yang pendiam dan bahkan bisa dibilang Jeremy ini nggak mempunyai teman dekat. Pada waktu itu, Jeremy bersekolah di sekolah dasar lingkungan Medicine Hat dari kelas 1 sampai kelas 3. Dan dari kelas 4 sampai kelas 6, dia pindah ke Crestwood. Bukan cuma mendapat kekerasan dari lingkungan keluarganya, Jeremy pada waktu di sekolahnya juga sering mendapat bulian mengenai nama belakangnya. Anak-anak di sekolahnya sering menyebutnya dengan nama Stinky.
Dan bahkan pada waktu itu Jeremy didiagnosis dengan Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD yang merupakan gangguan perkembangan saraf yang ditandai dengan gejala kurangnya perhatian, hiperaktivitas, impulsivitas, dan regulasi emosi berlebihan dan meluas. Karena gangguan inilah kemudian Jeremy ditempatkan dalam sebuah program di sekolahnya untuk remaja dengan gangguan perkembangan. Hal ini semakin menambah bulian lebih lanjut dari siswa lain kepada Jeremy. Dan yang lebih parahnya lagi Pak, semua pacar ibunya atau bahkan ayah tirinya atau ayah kandungnya sendiri pun semuanya adalah pecandu alkohol. Dan hal ini juga yang menjadi titik di mana Jeremy kemudian mengkonsumsi alkohol pada saat usianya menginjak 14 tahun. Dari awalnya yang minum alkohol, pada saat itu Jeremy mulai berkembang dan mulai mengkonsumsi obat-obatan termasuk shrooms, ekstasi, LSD, dan marijuana. Dan di tahun yang sama juga Jeremy kemudian putus sekolah menengah atasnya di usianya yang menginjak 16 tahun. Setelah keluar dari sekolah, Jeremy kemudian memutuskan untuk tinggal bersama ayah kandungnya. Namun pada saat itu dengan ayah kandungnya dia terlibat perselisihan dengan ibu tirinya. Hal inilah yang membuat Jeremy kemudian tinggal dengan ibu kandungnya lagi. Semenjak saat itu Jeremy mempunyai kembali semangat untuk kembali melanjutkan pendidikan sekolah menengah atasnya. Dia membiayai sekolahnya dengan bekerja sebagai pelayan restoran atau bahkan magang. Hal ini semata-mata dilakukannya untuk membuat masa depannya lebih baik lagi. Dan sebenarnya Jeremy di sini tuh udah sedikit sadar bahwasanya dia juga harus mempunyai masa depan yang bagus. Tapi lagi-lagi permasalahan keluarga lah yang membuat Jeremy frustasi dan pada akhirnya dia nggak melanjutkan lagi pendidikannya. Dan Jeremy mulai bersentuhan dengan subkultur goth. Dan perlahan Jeremy membenamkan dirinya ke dalam kelompok ini. Di awal hubungannya dengan Jasmine, dari pengakuannya bahwasanya Jeremy ini nggak mengetahui usia Jasmine yang ternyata pada saat itu masih berusia 12 tahun. Jeremy mengaku bahwasanya setahunya Jasmine berusia seumuran dengannya. Tapi nggak tahu juga, ini bisa aja hanyalah alibi dari Jeremy. Nah, dari hubungan mereka ini sebenarnya teman-teman Jasmine maupun Jeremy juga ngeras jijik Pak. Karena usia mereka juga yang cukup jauh terpautnya. Dan Jasmine emang usianya masih benar-benar di usia remaja dan benar-benar di bawah umur. Jadi di sini mereka juga nyaranin gitu bahwasanya Jeremy harus memutuskan hubungan mereka. Tapi hal ini nggak membuat Jasmine maupun Jeremy saling meninggalkan, yang mana keduanya malah semakin akrab dan lengket Pak. Karena hubungan mereka yang semakin dekat dan yang mana hubungan mereka nggak direstui oleh kedua orang tua Jasmine. Hal inilah yang membuat keduanya mempunyai rencana begitu buruk. Jasmine kemudian mempunyai rencana untuk menghabisi keluarganya. Mereka rasa dengan melakukan ini, Jasmine dan Jeremy bisa terbebas dari segala tekanan orang tuanya yang melarangnya berhubungan dengan Jeremy. 1 bulan sebelum pembunuhan, Jasmine mengirim pesan kepada Jeremy. Jadi aku punya rencana ini. Dimulai dengan aku membunuh mereka dan berakhir dengan aku tinggal bersamamu. Itu pesan Jasmine kepada Jeremy. Dan hal ini juga dibenarkan oleh teman-teman dari Jasmine. Menurut kesaksian mereka, pada saat jam istirahat, mereka mendengar pembicaraan Jasmine dengan Jeremy. Bahwasanya mereka sedang merencanakan pembunuhan kedua orang tua Jasmine. Begitu juga dengan teman-teman dari Jeremy. Mereka juga tahu bahwasanya Jeremy merencanakan pembunuhan itu. Dan pada waktu itu, Jeremy juga meminta bantuan mereka, namun mereka menolaknya Pak. Beberapa jam sebelum melakukan pembunuhan, Jeremy dan beberapa temannya diketahui menonton film Natural Born Killer tahun 1994, yaitu film yang mengisahkan pasangan muda yang melakukan pembunuhan massal yang kejam. Setelah menonton film ini, Jeremy memberitahu kepada teman-temannya bahwasannya dia dan Jasmine akan melakukan rencana mereka dengan cara yang sama, tetapi tanpa mengampuni adik laki-laki Jasmine. Setelah merencanakan ini semua, pada akhirnya di malam itu Jeremy beraksi. Namun sebelumnya, Jeremy terlebih dahulu mabuk dan menggunakan sejumlah zat berbeda termasuk kokain, marijuana, dan ekstasi. Di malam itu, Ibu Debra yang merupakan ibu dari Jasmine turun ke bawah setelah mendengar suara aneh dari dapur. Saat itu, dia dikagetkan ketika melihat seorang pria tinggi kurus berpakaian serba hitam, bertopeng, dan memegang pisau dapur. Tanpa ragu Pak, pria itu langsung kemudian menikamnya berkali-kali. Hal ini sontak aja membuat Debra kaget dan berteriak minta tolong. Mendengar keributan yang terjadi di dapur, Mark yang merupakan suami dari Debra kemudian bergegas untuk mengecek hal ini. Alangkah terkejutnya, pada saat itu dia melihat istrinya sudah terkapar di dapur
dan melihat seorang pria yang memegang pisau dengan kondisi berlumuran cairan merah. Dari sinilah Mark yang saat itu berusia 46 tahun segera mengambil obeng dan mencoba melindungi dirinya. Tapi sayangnya Pak, penyusup itu berhasil mengalahkannya dan menikam Mark sebanyak 24 kali tanpa ampun. Hal inilah yang kemudian membuat orang tua Jasmine tewas. Jeremy kemudian naik ke lantai atas, tempat di mana Jasmine dan adik laki-lakinya berada. Menurut Jasmine, begitu mendengar orang tuanya berteriak, dia kemudian berlari ke kamar Jacob dan menutup telinga adiknya. Jasmine bilang bahwasanya semuanya akan baik-baik aja, karena ini bukan bagian dari rencana semula. Tapi begitu Jeremy memasuki kamar, dia kemudian mengatakan kepada Jasmine bahwasanya gak ada seorang pun yang akan tersisa dan dibiarkan hidup. Tapi bukan tugasnya untuk mengeksekusi Jacob, melainkan ini adalah tugas Jasmine. Dan pada saat itulah Jasmine kemudian mengambil pisau, menikam Jacob sebanyak 5 kali sebelum Jeremy menggorok leher Jacob. Setelah melakukan pembunuhan itu, keduanya kemudian melarikan diri dari tempat kejadian karena yakin bahwa mereka telah berhasil menjalankan rencana mereka untuk bersama. Dan setelah itu diketahui bahwasanya Jeremy dan Jasmine bermalam di rumah seorang teman. Dan saat berada di sana, keduanya terlihat tertawa dan bertingkah seolah gak terjadi sesuatu yang luar biasa. Mereka benar-benar mengalami delusi dan mengira mereka akan bisa lolos dan tidak terjadi apa-apa. Dan kemudian Jeremy dan Jasmine melarikan diri bersama temannya yang bernama Casey Lancaster ke Leader, Saskatchewan. Dari sini, bagaimana kepolisian bisa menemukan mereka dan mengungkap keberadaannya bahwasanya Jasmine dan Jeremy adalah pembunuhnya juga. Jadi, pada saat awal menemukan jasad kedua orang tua Jasmine dan adiknya, para detektif awalnya khawatir bahwa siapapun yang telah melakukan kejahatan itu mungkin telah menculik Jasmine. Jadi mereka harus menemukannya sebelum penyusup itu membunuhnya juga. Kemudian beberapa petugas kepolisian pergi ke sekolah Jasmine, namun mereka nggak menemukan Jasmine di sana. Mereka kemudian meminta loker Jasmine ini dibuka untuk memeriksa apakah Jasmine telah meninggalkan sesuatu yang bisa mengarahkan mereka di mana keberadaan Jasmine. Namun semua orang kaget begitu mereka menyadari bahwa orang yang mereka pikir dalam bahaya sebenarnya adalah tersangka utama. Kepolisian dengan cepat mengintensifkan pencarian mereka, Pak. Gak lama kemudian, Jasmine dan Jeremy kemudian ditemukan keesokan harinya di Leader, Saskatchewan yang terletak kurang lebih 100 mil dari rumah Jasmine. Pada tanggal 9 Juli 2007, Jasmine yang saat itu telah berusia 13 tahun dinyatakan bersalah atas 3 tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Dia diyakini sebagai orang termuda yang pernah dihukum atas pembunuhan berantai di Kanada. Dan pada tanggal 8 November 2007, Jasmine dijatuhi hukuman maksimum yang diizinkan oleh hukum bagi seseorang seusianya, yaitu hukuman 10 tahun penjara. Hukumannya termasuk pengurangan hukuman 18 bulan yang telah dihabiskannya dalam tahanan, diikuti dengan 4 tahun di rumah sakit jiwa dan 4,5 tahun di bawah pengawasan bersyarat di masyarakat. Dia dibebaskan dari hukuman 10 tahun di rumah sakit jiwa pada musim gugur tahun 2011. Pada bulan Oktober 2012 dilaporkan bahwasannya rehabilitasinya berjalan dengan baik dan dia menyatakan penyesalan atas tindakannya. Mei 2016 hukumannya selesai dan dia dibebaskan dari segala persyaratan pembebasan atau pengawasan yang telah ditetapkan. Pengadilan telah meninjau hukuman terakhir pada tanggal 6 Mei 2016 dan catatan kriminalnya ditetapkan untuk dihapus pada tahun 2021. Dengan catatan tidak terlibat dalam aktivitas kriminal lebih lanjut. Namun karena waktu itu pandemi COVID-19, catatan tersebut secara resmi dihapus setahun lebih awal, yaitu pada tahun 2020. Sementara Jeremy pada bulan November 2008 dia dinyatakan bersalah oleh juri atas 3 tuduhan pembunuhan tingkat pertama atas pembunuhan 3 keluarga Richardson. Jeremy dijatuhi hukuman 3 hukuman seumur hidup. Untuk setiap tuduhan pembunuhan tingkat pertama, hukuman tersebut harus dijalani secara bersamaan dan Jeremy akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat setelah menjalani hukuman selama 25 tahun. Dan pada saat di penjara, Jeremy secara hukum mengubah namanya menjadi Jackson May. Hal ini dia lakukan hanya untuk menghormati ibunya, Jacqueline May, yang meninggal pada tanggal 29 Maret 2016. Dan sedangkan temannya yang saat itu membawa Jeremy dan Jasmine kabur, yaitu Casey Lancaster, dia mengaku bersalah atas dakwaan menghalangi penyelidikan.
Dan atas hal inilah dia menerima 1 tahun tahanan rumah sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan. Dan dia diperintahkan juga untuk menjauhi narkoba dan alkohol. Perlu diketahui juga, kedekatan Jasmine dan Jeremy meskipun mereka telah dipenjara, pada saat itu diketahui bahwasanya Jeremy melamar Jasmine pada saat mereka berada di penjara dengan menggunakan surat yang ditulis oleh Jeremy. Dan kurang diketahui juga bagaimana kehidupan Jasmine sekarang setelah dia terbebaskan dari hukumannya. Tapi diketahui, dia mengubah namanya dan memulai kehidupan baru di suatu tempat yang mungkin tidak dipublikasikan. Tapi menurut gue pribadi, walaupun di usianya yang masih begitu remaja dan belum cukup umur, tapi tindakan Jasmine ini menurut gue merupakan tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa. Dan seharusnya Jasmine juga menerima hukuman sebagai orang dewasa. Tapi pada saat itu, ada yang mengklaim juga bahwasanya tindakan Jasmine ini emang ada pengaruh dari si Jeremy. Yang karena pada saat itu, Jeremy kan usianya lebih tua dari Jasmine. Jadi menurut kalian gimana sih soal kasus ini? Apakah Jasmine ini layak untuk kembali bermasyarakat? Atau memang seharusnya dia waktu itu mendapat hukuman penjara seumur hidup? Atau bahkan hukuman mati? Karena hal keji yang telah dia lakukan kepada keluarganya sendiri. So, sekian pembahasan gue di hari ini mengenai kasus ini. Gue mohon maaf kalau ada salah kata dalam menyampaikan informasinya. Disclaimer lagi nih, buat kalian, gue ingetin lagi. Di channel ini gue sering membahas kasus-kasus mengenai cerita kriminal. Dan gue gak ada sama sekali maksud untuk mengarahkan kalian meniru adegan tersebut. Tapi dari sini ayo kita ambil hikmahnya dan kita belajar dari kisah tersebut. Supaya kita gak melakukan hal yang sama atau bahkan keluarga kita sendiri atau orang-orang terdekat kita. Sekian, see you the next video dan jangan lupa klik tombol subscribe itu gratis pak.